Mari kita persatukan hati. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan pada kami malam hari ini, sehingga kami dapat berkumpul bersama di sini untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Bapa, semoga apa yang akan kami baca dan kami dengar dapat kami ingat, dan apa yang Engkau sampaikan dapat tertanam di hati kami dan dapat kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, Bapa, agar apa yang akan kami baca benar-benar dapat kami mengerti. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang telah Kau berikan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you Maria. Oke. Sekarang ya tidak apa ya lah. Eva sudah bisa apa saya dulu? Ya, bisa kedengaran suara saya? Ya, dengar. Oke. Kita mulai dengan membaca Lukas pasal 18 ayat 15 sampai 43. Ya, Raul. Amin. Lukas 18 ayat 15. Maka datanglah orang-orang bawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Oke, ayat 16. Tapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan janganlah kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menempuh kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, dia tidak akan masuk ke dalamnya. Bella, Bida, ada Bida? Oke, kalau belum ada, mungkin berjaringan ya. Bella boleh? Suaraku aman nggak, Kak? Ya, aman. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ayat 18, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup? Ayat 19, jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Seorang pun yang baik selain daripada Allah sendiri. Kak Iva ya? Ayat 20, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ayat 21. Semuanya itu telah kutuliskan sudah teguh. Ya. Apa ya? Claudia? Sekarang ayat berapa, Kak? Suara aku ada kan? Masuk. Ayat 2. Ayat berapa, Kak? Ayat 22. 21. Iya. 22. Maaf, ya 2. Audio 22. Putus nggak, Kak, suaranya? Kerasa sih Kak, tapi kan Korenat. Mungkin ini di Karenat kali. Di Karenat kasih mati pasti bacaan. Korenat sharing sound.
Udah. Good. Ya. Bisa ini? Kalau dia bermasalah, lanjut Ella dulu. Ayat 22 kan, Kak? Ya. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang kurang padamu. Jualah segala yang kau miliki, dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Ayat 24, lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 25, sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. 26. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? 27. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. 28. Sam atau Sam? Ya. Dan Yesus. Ayat 28, Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti Engkau. 29. Yuanita Kadafuk. Oh ya, lanjut Kak Eko, Kak. 29. Oke, 29 ya. Ya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, Ayat 30, anak menerima kembali akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Ayat 31. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina, dan diludahi. Aku berarti ya, Kak? Kalau Bida bisa, silakan Bida. Ya, siap, Kak. Dan mereka menyesal, ya 33 ya. Dan mereka menyesal dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Ayat 34, akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. 35. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Ayat 36. Ayat 36. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Ayat 37. Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Ayat 38, lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihilah aku. Ayat 39, mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam.
namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Amin. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya. Ayat 41, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Lihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Empat tiga. 43. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Demikian sabda Bapa. Amin, puji Tuhan. Teman-teman, kemarin bahkan hari ini pun kita akan tetap membahas perkara kerajaan Allah. Hari ini, apakah itu kerajaan Allah? Juga bagaimana kita masuk ke dalam kerajaan Allah, dan setelah kita masuk ke dalam kerajaan Allah ini, kita bisa melihat ya, apa yang menjadi penghambat kerajaan ini dapat berkembang. Kita akan bahas di sini. Kita lihat yang kemarin, kita review sedikit ya, yang kemarin itu membahas kerajaan Allah ini adalah manusia penyelamat. Artinya kerajaan Allah ini bukan satu sistem yang luaran, bukan kerajaan seperti yang di luar yang kita lihat ya, satu sistem yang seperti kerajaan Inggris gitu, seperti kerajaan apalagi selain kerajaan Inggris dan kerajaan yang lainnya, karena yang paling familiar itu bukan familiar tapi populer itu kayaknya kerajaan Inggris ya. Kemudian kita juga bisa lihat kalau kemarin membahas selain kerajaan Allah ini, yaitu persona dari manusia penyelamat. Persona itu maksudnya pribadi atau orangnya dari manusia penyelamat ini. Kemudian kita lihat juga ada membahas mengenai zaman Nuh dan zaman Lot. Apa yang terjadi antara zaman Nuh dan zaman Lot ini kaitannya dengan kerajaan Allah. Artinya di zaman Nuh, orang itu sibuk dengan pesta pora, kawin dan mengawinkan. Di zaman Lot, yang sangat ditekankan ini adalah istri Lot. Karena istri Lot, dia hatinya itu disusun atau dipenuhi dengan harta kekayaannya. Karena mereka orang kaya. Sehingga ketika Allah mau memusnahkan Sodom dan Gomora, istri Lot ini dalam perjalanan yang seharusnya tidak boleh berpaling ke belakang, dia berpaling ke belakang. Bukan karena dia berpalingnya yang salah, tetapi hatinya ini seluruh tubuhnya ini tertuju, hartaku di belakang, ketinggalan kalau aku pergi, hartaku habis, aku meninggalkan hartaku di belakang. Jadi hatinya itu belum rela meninggalkan hartanya. Nah, inilah kaitannya dengan kerajaan. Ini penghambat. Yang menghambat kerajaan adalah ini. Sibuk dengan perkara makanan dan minuman, perkara dengan kawin dan mengawinkan, kemudian perkara apalagi perkara dipenuhi dengan harta kekayaan. Next kita akan lihat malam hari ini yang akan membahas mengenai kerajaan Allah lebih detail lagi. Oke, Kak Renat boleh minta tolong tampilkan slide-nya. Ya, terima kasih Kak Renat. Kita bersama-sama baca ya Lukas pasal 8 ayat 17. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Amin. Yang sangat digarisbawahi di sini adalah siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil. Seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Oke, jadi akan bahas ini kerajaan Allah, kaitannya dengan seorang anak kecil, dan emangnya ada apa dengan menjadi seorang anak kecil ini sehingga bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Oke, saya Kaifa mau bertanya nih, apakah kerajaan Allah itu, tadi sudah review sedikit, apakah kerajaan Allah itu
Di awal tadi kita review sedikit. Ya, silakan. Kerajaan Allah itu manusia penyelamat itu sendiri. Amin, puji Tuhan, benar sekali. Kerajaan Allah ini adalah manusia penyelamat itu sendiri. Kita bisa lihat ya jawabannya bersama-sama. Karena boleh minta tolong. Nah, ini dia. Kita lihat ya, kita baca bersama-sama juga. Kerajaan Allah adalah penyelamat sebagai benih hayat yang ditaburkan ke dalam kaum beriman, yaitu umat pilihan Allah, dan berkembang ke dalam suatu alam yakni kerajaan Allah, yang di dalamnya Allah dapat memerintah dalam hayat ilahinya. Sampai di situ dulu. Oke, kita lihat ya, kerajaan Allah ini adalah penyelamat atau Tuhan Yesus sendiri sebagai benih. Benih kan kalau biji gitu kan, benih yang kita tabur di tanah itu akan bertumbuh. Nah, diibaratkan seperti ini, sebagai benih hayat yang ditaburkan ke dalam kaum beriman, ditaburkan ke dalam siapa kaum beriman di sini? Orang percaya, Kak. Amin. Kalau Elia orang percaya enggak? Iya, Kak. Iya, Kak. Amin, puji Tuhan, orang percaya. Berarti kita semua di sini orang percaya, ada benih kerajaan Allah di dalam kita yang sudah ditaburkan. Nah, oke, lanjut ya. Yang di dalamnya Allah dapat memerintah dalam hayat ilahinya. Artinya ketika sudah ada benih ini di dalam kita, Allah itu dapat memerintah. Memerintah berarti dia perintah, dia atur, seperti satu kerajaan ya. Kita lihat kerajaan Inggris, itu diperintah oleh raja di sana, ratu di sana gitu. Nah, demikian juga ini. Jalan masuk bersama-sama sekali lagi. Jalan masuk ke dalam kerajaan Allah adalah kelahiran kembali. Dan perkembangan kerajaan adalah pertumbuhan kaum beriman dalam hayat ilahi. Amin. Jalan masuk kita sudah dapat di sini ya, garis bawahi jalan masuknya adalah melalui kelahiran kembali. Kelahiran kembali ini dibahas di dalam Yohanes pasal 3 ayat 5. Itu adalah percakapan antara Tuhan Yesus dan Nikodemus. Nah, Nikodemus ini adalah orang yang sangat mengetahui firman Tuhan, sangat mengetahui kebenaran. Dia bertanya kepada Tuhan, kalau misalnya dilahirkan kembali ini, apakah saya masuk lagi ke dalam rahim ibu saya? Kayak gitu kan? Tapi Tuhan Yesus bilang di sini, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Artinya apa? Ketika benih hayat ilahi ini, yaitu sang penyelamat, kerajaan Allah ini masuk ke dalam kita, kita dilahirkan kembali. Kayak gitu. Oke, lanjut ya. Boleh minta tolong di sini Ella ya. Ella buka Roma pasal 14 ayat 17. Sambil Ella buka, kita baca ya. Tuh, ada 3. Kerajaan adalah kehidupan gereja hari ini. Yang di dalamnya kaum beriman yang setia hidup. Dan akan berkembang ke dalam kerajaan yang akan datang sebagai satu pahala untuk diwarisi oleh kaum saleh pemenang dalam kerajaan 1000 tahun. Amin, puji Tuhan. Ella boleh minta tolong kehidupan kerajaan adalah kehidupan gereja hari ini yang seperti apa di dalam Roma 14 ayat 17? Kurang jelas Kak, apa Kak? Roma pasal 14 ayat 17. Kehidupan? Enggak, Ella buka ayat Alkitab Roma pasal 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi, kerajaan Allah itu bukan soal bagaimana makanan dan minuman itu, tapi gimana kebenarannya itu, serta damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus itu sendiri. Oleh Roh Kudus. Amin, puji Tuhan. Inilah jawabannya. Jadi hari ini kerajaan yang adalah kehidupan gereja hari ini, kehidupan gereja itu bukan bangunan ya, bukan bangunan yang di luaran, tetapi gereja ini kembali lagi eklesia, orang-orang yang keluar dari gelap dan masuk ke dalam terang. Kitalah hari ini. Artinya kehidupan kita hari ini karena sudah ada kerajaan Allah di dalam kita, yaitu perkara kebenaran,
damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Namun, bagaimana cara kita masuk ke dalam kerajaan Allah ini? Yaitu melalui kelahiran kembali. Terus kita lihat, apa kaitannya dengan yang di sini, di Lukas pasal 18, yang ayat awal ini kita baca, mengenai seperti seorang anak kecil. Ada apa? Ada apakah seorang anak kecil seperti seorang anak kecil ini kaitannya dengan kerajaan Allah? Raul, coba Raul. Kalau anak kecil, ciri-ciri anak kecil itu gimana sih? Polos, Polos. masih murni gitu, masih nggak bercampur apa-apa. Amin, masih murni, nggak bercampur apa-apa. Nggak berdosa. Nggak berdosa gitu. Oke, puji Tuhan. Gampang dibegoin. Ya karena saking polos ya, berarti dia itu belum banyak tahu tentang segala hal gitu. Dia masih polos murni kayak Rahul bilang tadi ya. Oke, kita lihat ya. Lurus-lurus saja. Iya, puji Tuhan. Kita lanjut slide berikut, Kak Renat. Ya, inilah kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Seorang anak kecil tidak dipenuhi dan dijajah oleh konsep yang usang, mudah menerima pemikiran yang baru. Karena itu, orang perlu menjadi seperti anak kecil dan dengan hati yang tidak dijajah, menerima kerajaan Allah sebagai hal yang baru. Amin, puji Tuhan. Biarlah kita hari ini memiliki hati seperti seorang anak kecil, bukan jadi anak-anak ya. Kalau jadi anak-anak ya kita jadi anak-anak lagi. Tapi maksudnya sini hati seperti seorang anak kecil gitu. Artinya dia tidak dipenuhi, kayak tadi kan Irfan bilang gampang dibodohin. Tapi dalam artian di sini ketika seorang anak kecil itu artinya apa? Dia itu tidak terlalu banyak tahu tentang hal-hal yang lain. Jadi dia itu masih bisa diisi dengan yang baru. Artinya ketika kita mengetahui kalau kita memiliki hati seperti seorang anak kecil yang tidak banyak tahu perkara-perkara yang di luar yang bukan Tuhan, kita akan mudah menerima Tuhan itu memerintah di dalam kita. Kita mudah menerima kerajaan Allah pribadi Tuhan sebagai yang baru di dalam kita. Amin. Apa yang menjadi penghalang nih di dalam kerajaan Allah ini? Oke, kita baca ya yang di poin yang ketiga. Bersama-sama 1, 2, 3. Yang satu ini dipanggil oleh penyelamat untuk mengikutinya. Tetapi dia memikirkan tanggung jawabnya kepada ayahnya yang telah meninggal dan tidak ingin mengikutinya dengan segera. Karena itu, sang penyelamat mendorong dia untuk membayar harga supaya ia dapat menjadi seorang pengikut dalam amanatnya yang besar untuk memberitakan kerajaan Allah. Amin, puji Tuhan teman-teman. Di sini ketika kita sudah menerima kerajaan Allah di dalam kita, itu bukan untuk kita nikmati sendiri. Tujuannya adalah supaya kita menjadi pemberita-pemberita kerajaan Allah. Kita menjadi pemberita-pemberita penyelamat yang sudah di dalam kita yang adalah kerajaan Allah ini kepada orang lain. Namun di sini ditekankan ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar di sini. Contohnya apa? Kita bisa lihat ya di dalam Lukas pasal 18 yang tadi kita baca perkara orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Hai itu. Kenapa dia di sini Tuhan Yesus bilang dia sukar masuk kerajaan Allah? Ada yang tahu? Nolak. Orang kayanya. Iya. Karena hatinya berada pada hartanya. Amin, benar sekali. Artinya itu ada berada di hartanya, disebutkan di dalam ayat 23. Boleh minta tolong siapa yang belum di sini belum dengar suaranya dari tadi, siapa ya? Maria, oh sudah doa ya. Sam belum dengar suaranya. Boleh minta tolong saya membacanya ayat 23. Ya, silakan. Ada Sam? Kalau nggak ada, kita baca bersama-sama. Oh ada, ya.
Ayat 23, ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Benar sekali. Inilah yang menjadi penghalang kita. Mungkin hari ini kita tidak memiliki harta kekayaan yang uang ya, materi yang begitu banyak. Tetapi apa yang berharga di dalam hati kita hari ini? Kita mungkin bisa lihat ya, atau bisa mulai mempertimbangkan di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mau mengikut Tuhan. Tapi apa yang menjadi penghambat saya hari ini Tuhan? Apa yang masih berharga di dalam saya, yang menduduki saya, yang memenuhi saya? Mungkin benda, mungkin manusia, mungkin pendidikan, dan lain sebagainya. Biarlah ini menjadi pertimbangan kita di hadapan Tuhan, sehingga tidak ada hal-hal yang lainnya yang dapat menghambat kita di dalam mengikut Tuhan, bahkan mengalami kerajaan Allah ini, Tuhan memerintah di dalam kita dan menguasai kita. Amin. Ada yang mau sharing? Silakan atau mau bertanya. Saya izin menambahkan ya. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Kak. Terdengar, Kak. Baik. Baik, ini porsi ayat yang kita baca itu memang ada beberapa bagian ya. Yang pertama, saya mempoint out aja beberapa kata-kata penting ya. Tadi kan kita mulai pasal 18 ayat yang ke-15 ya, tentang Tuhan Yesus memberkati anak-anak ya. Ini berkaitan dengan kerajaan Allah ya. Dikatakan biarlah anak-anak ini datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Ya tadi Kak Iva sudah menjelaskan ya, ini sekali lagi topik kerajaan Allah ini topik yang besar di dalam Alkitab. Kita perlu berdoa kepada Tuhan sembari kita membaca ya Injil Lukas ini. Wahyu mengenai kerajaan Allah ini dibukakan kepada kita melalui perkataan firman Tuhan. Nah, kerajaan Allah sendiri memang di dalam Injil Lukas ini kan banyak diberitakan sebagai perumpamaan ya. Jadi memang ada sesuatu yang tersembunyi, yang rahasia, yang ingin Tuhan nyatakan kepada kita. Nah, kita perlu sekali lagi roh hikmat dan wahyu yang dari Tuhan untuk kita mengenal perkara kerajaan Allah ini. Nah, kita puji Tuhan kemarin sudah membahas kalau kerajaan Allah ini bukan sesuatu yang sifatnya material ya. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya material, tetapi ini adalah sesuatu yang batiniah. Sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi itu real. Yang tidak kelihatan oleh mata jasmani kita, nah, tetapi real. Kenapa real? Karena Tuhan menciptakan kita ini ya ada satu organ yang khusus yaitu roh kita untuk bisa mengenal perkara-perkara yang batini ini ya. Jadi ini kita perlu tangkap dulu poinnya di sini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah orang kaya sukar masuk kerajaan Allah ya. Ini secara ringkas saja. Di situ orang kaya itu bertanya kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Kemudian singkat cerita Tuhan kan meminta ya untuk orang ini menjual segala miliknya. Ya, orang ini merasa, oh aku sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan ya. Tuhan kan mengatakan jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri ya kan. Jangan mengucapkan saksi dusta. Lalu orang ini berkata, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Ya. Nah, kemudian Tuhan mengatakan di ayat 22, tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Ya, jual segala yang kau miliki dan bagikanlah kepada orang-orang miskin. Ya. Kemudian Tuhan minta supaya orang ini mengikuti dia. Tetapi orang itu di ayat 23 dikatakan apa? Mendengar perkataan itu ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Dan Tuhan berkata, alangkah sukar orang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya kan? Lalu ada satu perkataan yang juga unik ya.
bahwa sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah, ya. Jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan? Apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Jadi ini memperlihatkan apa? Memperlihatkan bahwa mustahil bagi manusia itu bisa masuk ke dalam kerajaan Allah dengan kekuatannya sendiri, dengan kesalehannya sendiri. Buktinya walaupun orang muda ini merasa sudah melakukan apa yang Tuhan minta, Tuhan selalu berkata, kamu masih ada satu hal yang kurang. Setiap kita ini selalu ada satu hal yang kurang. Ya, masing-masing kita punya kelemahan, tetapi justru ini memperlihatkan bahwa kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah itu adalah karena kasih karunia, adalah oleh anugerah Tuhan, ya kan? Anugerah Tuhan. Ya, kitab Efesus mengatakan bahwa kita ini diselamatkan bukan dengan bukan hasil usaha kita, itu adalah pemberian Allah. Jadi ini adalah satu sisi masuk ke dalam kerajaan Allah itu adalah karena anugerah Tuhan. Nah, Saudari Iva tadi membahas mengenai kelahiran kembali. Ya, dilahirkan di dalam roh kita. Ya, Tuhan mengatakan di Injil Yohanes, kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, tapi di bawahnya itu ada satu poin lagi mengenai Petrus. Petrus mengatakan, aku telah meninggalkan semua dan mengikut engkau, ya kan? Lalu Yesus di sini mengatakan, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya akan menerima kembali, ya, lipat ganda pada masa ini juga dan masa yang akan datang. Nah, ini dia. Ya. Ini berkaitan dengan apa? Upah. Upah ini apa? Reward. Ini apa? Pahala yang kemarin kita bahas, ya. Ada aspek pahala juga. Jadi ada dua sisi, teman-teman, ya. Ada sisi anugerah, kasih karunia. Tapi ada sisi yang berikutnya ini adalah pahala. Kalau hari ini kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan dengan mutlak, ya, ada pahala. Ya, di sini dikatakan apa? Dia akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini dan pada zaman yang akan datang. Nah, ini yang kemarin kayak bahas mengenai zaman kerajaan. Nah, ini Alkitab mengatakan ada namanya zaman yang akan datang. Ya, zaman ini sesuatu yang ada di dalam waktu. Berbeda dengan kekekalan. Kalau kekekalan itu sudah nggak ada waktu lagi selama-lamanya sampai kekal. Ya, tapi ini menandakan hari ini, ya, kita hidup di zaman ini. Apabila kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, kita seperti Petrus, ya, meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa? Pahala, ya, berlipat-lipat pada masa ini dan pada zaman yang akan datang. Dia akan menerima hidup yang kekal, ya, menerima hayat yang kekal. Nah, hayat ini kita terima sebagai pahala. Ya, nanti kita akan bahas ada namanya mahkota kehidupan, ya. Itu yang dikatakan Rasul Paulus, ya, di dalam surat Timotius kalau tidak salah, ya. Tapi kita perlu melihat dua sisi ini, ya. Satu sisi ini adalah anugerah, kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Di sisi yang lain, ya, kita perlu sungguh-sungguh, kita perlu setia, kita perlu all out, ya, mengikut Tuhan, dan Tuhan akan menyediakan pahala kerajaan bagi kita. Oke, itu saya tambahkan. Amin. Terima kasih. Amin, puji Tuhan. Jadi sudah jelas, ya, bahwa memang ternyata pahala itu nyata. Amin. Oke. Mungkin satu lagi, kalau tidak ada, setelah itu kita tutup. Gimana, Kak Iva? Ya, sudah selesai. Oh, sudah ya berarti, ya? Iya. Nggak ada pertanyaan lagi, Kak? Atau ada yang bertanya? Oh, jelas, boleh tunjukkan jempolnya. Amin. Amin. Oh, udah jelas. Amin. Haleluya. Semoga ini jadi pengalaman kita, ya, bahwa Tuhan sudah di dalam kita, Dia yang memimpin, mengatur kita untuk mengerjakan segala sesuatu. Karena ini adalah perkara yang tadi Kak Eko bilang tadi. Amin. Oke, bagaimana Kak Renard selanjutnya? Ya, jadi Ya, ini aja, kalau ada nanti ada tanyaan silakan tanya di grup WA.
boleh dipimpin dengan doa untuk tutup oleh teman kita ya. Tadi sudah dibuka oleh teman kita Maria. Apakah malam ini boleh diakhiri teman kita Raul? Oke, Raul berhalangan. Belum bisa ya. Kalau gitu siap, tidak apa. Wahyu ya, Wahyu? Ya, disebutkan. Oke, Kak. Ya. Baik, semuanya mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang surga yang bertahta di kerajaan surga yang kudus. Bapak, terima kasih Bapak atas kesempatan pada malam hari ini Tuhan. Kami berkumpul bersama dalam suatu wadah Zoom Tuhan. Kiranya Bapak, firman yang telah kami baca Tuhan pada malam hari ini Tuhan, mampu menjamah dan melawat kami Tuhan, agar semakin memahami Tuhan apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami Tuhan. Berikan kami kepekaan Tuhan terhadap firman-Mu Tuhan, agar kami semakin merasakan ya Tuhan, betapa nyatanya diri-Mu Tuhan, betapa hikmatnya kasih-Mu ya Bapak. Bapak, kami berdoa untuk setiap yang sharing Tuhan, yang melayani Tuhan, Kak Eko, Kak Iva, Noel, Karinar, dan yang lainnya ya Bapak. Kau berikan, Kau tambah-tambahkan berkatnya Tuhan, Kau jaga kesehatan, Kau berikan hikmat yang Tuhan lebih lagi, agar kedepannya Tuhan, semakin Kau pakai Tuhan sebagai alat-Mu untuk menjangkau domba-domba ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Doa yang sama untuk Wahyu ya. Oke, baik.